Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi S1 dari Universitas Airlangga. Oh ya, S1 Fisika ya, program studi S1 Fisika dari Universitas Airlangga. Dan di sini saya akan melakukan diskusi dengan ChatGPT terkait untuk pendaftaran Google Colab, apa itu Google Colab, dan juga bagaimana kita menjalankan suatu program di Google Colab. Baik, sebenarnya perlu diketahui ChatGPT adalah suatu artificial intelligence atau sebuah kecerdasan buatan yang mampu membantu kita dalam mendiskusikan berbagai hal. Tidak hanya terfokus untuk hal-hal tertentu saja. Oke, ini adalah halaman depan dari ChatGPT, di mana kita perlu memasukkan akun kita terlebih dahulu. Kita tidak dapat menggunakan ChatGPT jika kita tidak melakukan sign up atau login menggunakan akun kita. Dan di sini karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan menekan login. Jika saya belum memiliki akun, maka kita perlu mendaftar terlebih dahulu, yaitu di sign up. Baik, kita masuk ke menu login. Nah, di login ini terdapat beberapa pilihan, yaitu menggunakan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya di sign up, atau menggunakan akun-akun yang tertaut dengan ChatGPT. Ada akun Google, bisa juga dilanjutkan dengan akun Microsoft ataupun dengan akun Apple. Baiklah, di sini akan kita lanjut dengan akun Google saja karena sebelumnya saya sudah daftarkan untuk ChatGPT ini dan saya tautkan dengan akun Google saya. Baik, langsung kita lanjut. Nah, di sini akan ada tampilan dari ChatGPT. Nah, di sini kan udah jelas nih, tertera how can I help you today. Nah, jadi ChatGPT ini sesuai dengan tujuannya tadi ya, sebagai alat yang mampu membantu kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dan di ChatGPT ini kita adalah tuannya dan mereka hanya alat gitu. Jadi tidak perlulah terlalu formal menggunakan ChatGPT ini seperti jika kita ingin chat dengan orang-orang terhormat atau bagaimana, kita gunakan aja bahasa-bahasa santai dan ChatGPT ini sudah mampu merespon hal-hal tersebut. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Hai. Nah, kan? Oke. Sebelumnya kita harus memposisikan diri kita dulu. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa program studi fisika di Universitas Airlangga. Nah, oke. Sekarang dia udah tahu nih kalau saya adalah seorang mahasiswa dari program studi fisika. Jadi, sejak saat ini, ChatGPT akan memberikan solusi-solusi atau jawaban terkait dengan diskusi. Itu pasti mengarahnya sesuai dengan preposisi atau pemposisian saya sebagai mahasiswa fisika. Dan akan kita coba tanya mengenai Google Colab. Nah, bahkan dengan kata tidak baku pun ChatGPT masih bisa menjawab gitu ya. Nah, tapi ini jawabannya itu masih eh, terkesan terlalu general lah, terlalu umum. Dan akan kita buat lebih spesifik. Ya minta aja langsung. Jelaskan lebih spesifik. Nah, akan dijelaskan nih, apa itu eh, Google Colab. Nah, langsung aja kita minta. Secara singkat, apa sih itu? Cara singkat aja deh. Apa sih Google Colab itu? Nah, kalau kita minta secara singkat, ChatGPT juga akan menjelaskan kepada kita secara singkat juga. Nah, karena kita udah dijelasin ya tentang apa sih itu Google Colab,
Nah, gampangnya Google Cloud adalah suatu layanan komputasi berbasis cloud yang disediakan oleh Google. Jadi, sebetulnya, Google Colab ini merupakan, salah satu tempat kita, di mana kita mampu menuliskan program-program kita dalam bahasa Python tentunya, dan mampu mengeksekusinya secara langsung tanpa perlu menginstal suatu IDE apapun. Tidak seperti sebelumnya kan, ada beberapa yang jika meng-coding itu kebanyakan menggunakan VS Code. Nah, sedangkan di Google Colab itu tidak perlu untuk menginstal aplikasi. Jadi langsung di web. Kita ngoding langsung di web. Tapi juga harus membutuhkan koneksi internet yang baik. Oke, ya kita lanjutkan saja ya. Hmm, bagaimana cara kita mendaftar Google Colab? Nah, ini. Nah, sampai dikasih link untuk ke Google Colab-nya. Berarti eh, terkait ChatGPT ini sudah sangat spesifik dan sangat bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Oke, kita akan mengcopy ini ya, copy, sorry. Nah, kita langsung masuk ke Google Colab. Nah, jika kita udah punya akun Google sebelumnya, maka akan lebih mudah jika kita udah memiliki akun Google sebelumnya dan itu tertaut pada search engine kita. Di sini saya menggunakan search engine Google ya, dengan aplikasi Firefox, maka itu akan lebih mudah karena secara otomatis kita akan langsung login ke dalam Google Colab. Kita akan langsung bergabung di dalam Google Colab menggunakan akun Google kita. Jadi kita tidak perlu untuk login manual lah. Secara otomatis sudah akan login. Oke, supaya kita sesuai dengan step ya. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba ya untuk melakukan operasi aritmatika. Kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Oke. Ya, kita bersihkan. Nah, untuk membuat halaman kerja yang baru, kita klik notebook baru. Notebook atau ya halaman buku yang baru ya. Untuk menuliskan kode-kode kita. Kita klik, memuat sebentar. Nah, langsung tampil. Oke, karena kita akan melakukan operasi yang sederhana dulu ya. Tidak langsung ke sesuatu yang ribet. Di sini sebelumnya kita rename dulu biar gak lupa. Misalnya operasi aritmatika. Nah, dan kita bisa lakukan operasi di Python. Oke, misalnya A sama dengan 2 plus 3. Nah, bagaimana untuk menampilkan A? Kita perlu menampilkan dengan mengklik print atau menampilkan hasil dari A. Print, apa yang kita tampilkan? Yaitu A, nilai dari A, di mana A adalah 2 tambah 3, yang berarti 5. Jika kita coba, maka akan keluar sebentar. Kita login ya. Oke, perlu sedikit. Nah, 5. Betul kan? Outputnya 5. Tapi bagaimana jika kita ingin melakukan sebuah penjumlahan dengan input yang bisa kita atur sendiri nih? Nah, kalau ini kan kita tidak bisa memasukkan nilainya itu dari terminal, dari tampilan depannya. Harus kita masukkan secara manual di dalam sebuah program. Maka, untuk melakukan hal tersebut, di bahasa Python, kita bisa menggunakan fungsi input. Nah, misalnya nih, A sama dengan N plus M.
kan? Nah, terus karena kan fungsinya belum mengenali itu. Bentar. Kita definisin dulu. Hanya N. N itu apa sih? Nah, terus nanti juga bakal ada M. M itu juga apa gitu ya. Kemudian diketahui jika A itu sama dengan N plus M atau N ditambah M. Sedangkan kita perlu mendefinisikan dulu N itu berapa? Nilai N itu berapa? Nah, karena kita ingin menginput data ya, kita gunakan fungsi input. Tapi sebelumnya karena dia angka, maka dia tidak bisa jika dalam bentuk string atau dalam bentuk teks karena teks tidak bisa dioperasikan. Maka perlu kita ubah menjadi sebuah integer, bilangan atau dengan menggunakan float. Di sini akan menggunakan float karena dengan float itu bisa angkanya bisa desimal. Float input. Nah, kemudian untuk menampilkan itu kita kasih tanda petik 2 di atas. Karena ini adalah string. Jadi fungsi ini nantinya dari string, input string ini nanti akan diubah menjadi float oleh fungsi float di sini. Sehingga ia akan menjadi sebuah bilangan dan bilangan tersebut dapat dioperasikan. Oke. Input masukkan angkanya. Nah, bebas saja nih mau tulis apa, masukkan angkanya atau angkanya berapa, terserah nih. Yang penting nanti habis titik 2 kita kasih space. Nah, gitu. Kemudian okay. M-nya juga sama. Float input, ya kan? Input, kemudian masukkan angkanya untuk yang M, ya kan? Sudah. Kemudian baru nih muncul A sama dengan N plus M. Dan langsung aja kita print nilai dari A. Ada penjumlahan. Ya kan? Kita coba dulu apakah bisa. Jika tidak nanti akan kita telusuri apa masalah. Nah, masukkan angkanya ya kan. Muncul kotak dialog di mana kita harus masukkan angkanya. Di sini kita masukin aja angka 18. Oke. Angka yang kedua berapa ya kan? Sekarang fungsinya sedang berjalan di sini. Berapa kita masukin angkanya? 29. Oke. Misalnya. Dan ya, hasilnya 47. Nah, betul kan? Hasilnya juga kalau kita hitung secara manual juga bakal 47. Dan juga mungkin abang mikir kayak oh itu mungkin apa cuma bisa di angka-angka kecil gitu. Nah, kita coba nih untuk angka-angka yang besar. Misalnya 2024 gitu. Terus 2023. Nah, kita masukin lagi nih. 2023, 2024. Nah, dalam sekejap mata. Sekejap mata. Eh, dengan komputer kita bisa mengeksekusi fungsi ini dengan singkat. Langsung keluar nilainya. Itu adalah aritmatika sederhana yang dapat kita lakukan di Google Colab. Dan masih banyak lagi kegiatan kita dengan fungsi Python yang dapat kita lakukan di Google Colab ini. Mulai dari menyusun sebuah program, membuat suatu fungsi, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.